Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Pepi Yuniarti dalam layanan bimbingan kelompok. Tujuan layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini yang pertama adalah Ibu berharap kalian bisa menentukan nama-nama perasaan-perasaan emosi yang dialami oleh kalian sendiri. Kemudian yang kedua, Ibu berharap kalian mampu mengelola pengendalian emosi dari dalam diri. Baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk ke dalam materi layanan bimbingan kelompok, seperti biasa kita sudah mengawali dengan doa di kelas maya kita ya. Semoga doa tadi dapat membuat pembelajaran atau layanan bimbingan kelompok kita hari ini jadi dimudahkan, dilancarkan, dan dapat dipahami oleh kita. Amin. Nah, selanjutnya materi layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini adalah taklukkan emosimu, hargai dirimu. Nih, taklukkan emosimu, hargai dirimu. Di sini ada gambar ya. Mungkin kalau kalian bertatap muka dengan Ibu langsung, mungkin kalian sudah bisa. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Maksudnya ini tandanya apa? Ini maknanya apa? Ini artinya apa? Ini apa? Oke. Nah, selanjutnya ya. Jadi anak-anakku tetaplah menyimak seperti yang Ibu sampaikan pada materi-materi sebelumnya, layanan sebelumnya, fokus dan selalu semangat. Sehingga tujuan daripada layanan kita hari ini akan tercapai. Nah, di sini ada 10 basic emotion atau 10 latar belakang daripada emosi dari Carol Rizard ya nak ya. Bisa diunduh di internet ya. Ada joy, katanya sukacita. Ada interest, excitement, ketertarikan. Surprise, keterkejutan. Sadness, kesedihan. Anger, kemarahan. Disgust, rasa jijik. Contempt, rasa hina. Fear, rasa takut. Shame, rasa malu. Guilt, rasa bersalah. Nah, ini 10 tadi Ibu menampilkan gambar 10 ya. Ini adalah emosi. Sekarang selanjutnya, emosi apa sih itu emosi? Emosi itu adalah respon psikologi yang meliputi rangsangan psikologis ya, perilaku ekspresif ataupun pengalaman sadar. Apa ini? Nah, ini tantangan kalian. Silakan kelompok kalian mencari apa saja ini. Makna sederhana dari fisiologis arousal atau ekspresif itu ada di internet ya. Nah, ini menurut Goldman, yaitu emosi adalah setiap kegiatan, pergolakan pikiran, nafsu, dan juga setiap keadaan mental yang dalam keadaan hebat dan sedang meluap-luap. Emosi merujuk kepada suatu keadaan pikiran yang khas secara biologis dan psikologis. Juga adanya kecenderungan untuk mengambil tindakan berdasarkan perasaan tersebut. Jadi pada dasarnya emosi adalah suatu dorongan untuk bertindak. Nah, di sini ada rujukan ya. Jika kalian mendalami ini, untuk kelompok kalian silakan baca pada tahap perkembangan emosi anak atau share materi ini ya. Oke, selanjutnya ya, jenis-jenis emosi tadi akan Ibu jabarkan. Ya, pertama cinta. Nah, silakan kalian baca. Ya, jadi cinta ini intinya akan membuat bahagia, aman dan nyaman. Tuh ya. Baik itu di lingkungan keluarga, teman apapun, di negara. Jadi ada motivasi untuk berkorban demi orang yang dekat.
atau motivasi berkorban untuk negara kita sendiri ya. Itu terlahir dari rasa cinta. Ketika sudah ada rasa cinta, maka hal yang dapat kita rasakan adalah ada empati, belas kasihan, kemurahan hati ya, dan rasa ingin memberi ya. Nah, jadi ini ada juga tentang psikologi cinta. Silakan kalian cari ya blog yang berkaitan ini, atau klik saja link ini juga sudah terkoneksi. Nah, yang kedua adalah benci. Ini termasuk jenis luapan emosi ya. Jadi cinta juga emosi, benci juga emosi. Lawan dari cinta adalah benci. Nah, silakan disimak. Ya, jadi emosi itu dapat mempengaruhi tanggapan seseorang terhadap suatu peristiwa. Apa yang dirasakan ya, rasa ketidakbahagiaan atau ketidaksukaan ya. Di sini juga ada materinya, silakan dipelajari lebih lanjut pada kelompok kalian. Nah, selanjutnya takut. Takut katanya salah satu emosi yang kerap dirasakan oleh manusia ya, ketika merasa terancam atau berada pada suatu situasi yang gawat. Jadi membuat kita menjadi takut ya. Tetapi katanya takut juga memberikan manfaat bagi manusia, karena dapat membuat seorang menjauhi bahaya. Jadi ini juga bisa diperdalam di sini ya, bisa kalian lihat linknya. Oke. Ya, yang keempat adalah marah. Marah mungkin udah tahu semua ya, itu juga termasuk emosi ya. Saya sudah tahu emosi. Jadi marah bukan salah satunya, emosi artinya banyak. Nah, bila tidak dikendalikan, rasa marah ini akan menjadi destruktif dan merusak diri sendiri serta orang lain ya. Ini ada cara mengatasi marah nak, bisa diklik linknya ya. Ini bisa di ini linknya, jadi silakan kelompok kalian untuk lebih memperdalam ilmunya. Kemudian ada rasa malu. Rasa malu ini katanya muncul ketika seorang telah melakukan suatu perbuatan yang tercela atau mempertaruhkan harga dirinya. Ini ya, ada sisi positifnya juga dari perasaan malu. Bisa memberikan ciri kepribadian yang positif dengan mencegah seseorang melakukan perbuatan yang salah ya, seperti bermaksiat dan berbuat dosa. Nah, di sini juga ada, silakan kelompok kalian pelajari. Nah, ada dengki. Dengki juga jenis emosi ya. Nih. Ya, ada teorinya, silakan juga dibaca. Ya. Yang ketujuh adalah cemburu. Ketika seorang merasa cintanya tersaingi terhadap suatu objek tertentu, maka akan melahirkan perasaan cemburu dan akan tumbuh semangat untuk bersaing, untuk memperlihatkan yang terbaik kepada objek cintanya ya, atau objek yang bakal mereka perlombakan untuk disaingi. Nah, ini juga ternyata termasuk emosi ya. Ini bisa dibaca, video ibu bisa diulangin kembali untuk memperdalam pengetahuan kalian di kelompok. Terus yang ke-8 ada rasa gembira. Oh, ternyata gembira ini emosi, masuk dalam jenis emosi. Dikatakan gembira itu akan dirasakan apabila seorang merasa bahagia. Mungkin ini sudah tahu semua ya. Nah, di sini ada juga untuk memperdalam pengetahuan kelompok kalian. Terus yang ke-9 adalah terkejut. Oh, ternyata terkejut juga adalah emosi ya. Dirasakan seorang ya, itu tidak ada persiapan dulu kalau terkejut ya, karena tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Tuh, tapi macam-macam, ada dia terkesiap, takjub ataupun terpana. Nah, di sini juga ada rujukannya untuk mempelajari ini lebih dalam. Nah, yang terakhir adalah sedih. Sedih juga ternyata emosi yang sering dialami oleh
seorang termasuk kita ya, karena ada rasa kecewa, ada rasa hati yang tersakiti dan sebagainya, atau ini tuh kehilangan orang yang kita sayang, yang kita cinta. Oh, kalian nih putus cinta kalau lagi masa-masa SMA itu pasti akan merasakan sedih. Salah satunya ya meluapkannya dengan cara ya menangis, melamun ya, tidak mau makan dan sebagainya. Nah, di sini ada cara kita mengolah kecerdasan emosional dalam psikologi. Jadi bisa kalian pelajari di kelompok nih. Ya. Baiklah anak-anakku, semoga saja tadi apa yang Ibu sampaikan, kalaupun memang terlalu cepat, bisa kalian simak kembali atau putar kembali video ini pada kelas maya kita ya. Yang penting ada hal yang perlu kalian ingat, bahwa pengalaman pribadi terhadap emosi yang dirasakan ketika mengalami suatu kejadian akan membedakannya dengan emosi yang dirasakan oleh orang lain pada situasi yang sama. Ini maksudnya apa? Nah, maksudnya ini ya, saya ulangi, pengalaman pribadi terhadap emosi yang dirasakan ketika mengalami suatu kejadian akan membedakannya dengan emosi yang dirasakan oleh orang lain pada situasi yang sama. Misalnya contoh begini, ketika orang sedang marah, tingkat kemarahannya bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Begitu juga ketika sedang terkejut, orang yang lebih berpengalaman mungkin saja akan merasakan tingkat keterkejutan yang lebih ringan daripada orang yang tidak berpengalaman sama sekali. Jadi seorang manusia itu jarang mengalami bentuk emosi yang murni ya, melainkan selalu berupa campuran antara berbagai emosi tergantung dengan situasi yang dialami oleh orang tersebut ya. Nah, mungkin itu dapat kalian pahami. Nah, jadi Ibu berharap setelah mendengarkan video ini, pembelajaran ini ya, anak-anak dapat berdiskusi dalam kelas maya, tentunya pada kelompok masing-masing. Jadi Ibu akan melihat keaktifan kelompok ya kalian, yang mana kemarin sudah kita bentuk, yaitu kelompok kerjasama. Ada kelompok jujur, disiplin, kelompok tepat waktu, kelompok teliti, dan kelompok yang bertanggung jawab. Ada 6 kelompok ya. Jadi kalian silakan berdiskusi. Nanti Ibu akan melihat keaktifan kalian di forum diskusi dan ditunjukkan pada Zoom meeting kita. Nanti Ibu akan berikan link pada akhir pembelajaran. Dan nanti untuk lebih memahami apakah tujuan layanan bimbingan kelompok ini tercapai oleh kalian, nanti kalian akan mengisi ya lembar kerja pada link Google yang akan Ibu kirim pada kelas maya juga. Jadi sebelum Ibu tutup video layanan ini, jangan lupa selalu bekerja sama yang positif, saling menyemangati dan saling menguatkan bersama kelompok. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.